Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran tematik hari ini kita masih tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, muatan untuk hari ini adalah muatan SPDP. Selamat menyaksikan. Muatan SPDP untuk hari ini materinya adalah menjelaskan karya seni 3 dimensi. Nah, masih ingat tidak nak, karya seni terbagi atas karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Di sini Mem akan jelaskan ya nak perbedaan dari keduanya. Apa itu karya seni 2 dimensi? Iya, karya seni 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Mem ulang ya nak, karya seni 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Seperti apa contohnya? Contoh dari karya seni 2 dimensi yaitu lukisan, seni grafis, dan lain sebagainya. Ya nak, lukisan adalah karya seni rupa yang dilukis menggunakan kuas, menggunakan media cat dan kanvas. Ya nak, sementara seni grafis itu seni rupa yang dibuat melalui cetakan seperti cetakan kayu, stempel, ataupun sablon. Dan sekarang kita masuk ke karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Iya, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, hati-hati anak ya, tadi kalau karya seni 2 dimensi itu ukurannya panjang dan lebar saja. Kalau karya seni 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Apa saja contoh karya seni 3 dimensi? Ya, contohnya adalah seperti guci, patung, dan lain sebagainya. Perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi. Nah, seperti yang Mem jelaskan tadi ya nak, perbedaan di antara keduanya antara lain benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Ya nak, perhatikan gambar berikut. Nah, yang sebelah kiri nak, lukisan termaksud benda 2 dimensi. Kemudian di sini ada gambar gelas. Gelas termaksud benda 3 dimensi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas karya seni 3 dimensi. Tadi nak, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Sebelum kamu mempelajari lebih jauh tentang karya seni 3 dimensi, kamu harus mengetahui beberapa bentuk benda 3 dimensi yang ada di sekitarmu. Nah, berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Antara lain, yang pertama ada benda bebas. Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan namun memiliki volume. Contohnya seperti apa? Ada bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus. Benda yang memiliki bentuk penyerupai kubus atau balok. Contohnya seperti kotak pensil, lemari, dan bak penampung air. Kita lanjut, yang ketiga ada benda berbentuk tabung. Benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya seperti gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Yang keempat ada benda berbentuk bola.
Nah, benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat mengelinding ke segala arah. Contohnya seperti bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Yang kelima, benda berbentuk limas. Benda yang mempunyai alas berbentuk segi M, yaitu segitiga, segi 4, atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya seperti piramida dan kemasan makanan. Ya, itu adalah beberapa bentuk benda 3 dimensi. Kita lanjut membuat sketsa karya seni 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Ulang ya, Nak. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Nah, kita harus mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus. Misalnya, Nak, jika kita ingin menggambar kendi seperti yang digambar ini ya, Nak, ya, maka sebelum menggambar kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita. Nah, selanjutnya kita mulai menggambar sambil melihat kendi. Sebelum gambar jadi, buatlah sketsa terlebih dahulu. Nah, sketsa akan mempermudah kita menyempurnakan hasil gambar. Berikut langkah-langkah membuat sketsa karya seni 3 dimensi. Yang pertama, Nak, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Nah, misalnya kita ingin membuat sketsa karya seni 3 dimensi berupa gambar kendi ya, Nak. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Perhatikan gambarnya ya, Nak. Nah, yang kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas tersebut. Dan langkah yang terakhir, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Nah, itulah dia, Nak, langkah-langkah membuat sketsa karya seni 3 dimensi. Oke, kita lanjut. Media untuk menggambar benda 3 dimensi. Media untuk menggambar benda 3 dimensi dibedakan menjadi 2 ya, Nak, yaitu media kering dan media basah. Media kering adalah media yang tidak menggunakan air. Contoh alat gambar media kering yaitu seperti pensil, krayon, spidol, dan drawing pen. Kemudian ada media basah. Media basah adalah media yang menggunakan air. Contoh alat gambar media basah yaitu cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Nah, itu perbedaan dari media kering dan media basah. Ingat perbedaannya tadi, jika media kering, ya, Nak, media yang tidak menggunakan air. Sedangkan media basah adalah media yang menggunakan air. Baik, kita lanjut ke teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Nah, teknik dasar menggambar benda 3 dimensi ada 5 ya, Nak. Langsung saja. Yang pertama ada teknik arsir, yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Yang kedua ada teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Yang ketiga ada teknik gosok, yaitu, Nak, teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Yang keempat, teknik blok atau siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Dan yang terakhir ada teknik pointillis, yaitu
teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nah, itulah dia nak teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut karya seni rupa. Teknik membuat karya seni rupa yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Kali ini kita akan membuat karya seni 3 dimensi dengan teknik membentuk. Seperti yang digambar ya nak, itu teknik membentuk. Nah, teknik membentuk ini dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Yang digambar adalah berupa tanah liat ya nak. Untuk membuatnya kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Nah, kita juga dapat menggunakan alat seperti sudip. Nah, perhatikan ya nak, ini adalah contoh karya 3 dimensi dari plastisin. Bentuknya seperti ini ya nak. Nah, kemudian ini contoh karya 3 dimensi dari kardus. Oke nak, nah itulah dia pembelajaran SPDP kita hari ini tentang karya seni 3 dimensi. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugas SPDP-mu untuk hari ini nak, ada 3 soal ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi? Soal yang nomor 2, tuliskan beberapa bentuk benda 3 dimensi. Soal yang terakhir nomor 3, tuliskan langkah membuat sketsa karya seni 3 dimensi. Nah, soalnya jelaskan nak, selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari Mem.